إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwani wa akhawati rahimani Allah wa iyyakum jami'ah. Saudara dan saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Di malam yang diberkahi ini kita lanjutkan kembali membuka Kitab I'anatul Mustafid bisyarh Kitab At-Tauhid karya Ma'ali Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam menjelaskan Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Semoga Allah tabaraka wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan meneguhkan kita di atasnya. Ilmu yang membuahkan amalan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu di dalam mendurhakai dan bermaksiat kepadanya. Karena sungguhnya al-ilmu huwa khasyatullah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pemiliknya bertakwa, menjalankan perintah Allah di atas segala kemampuannya dan berusaha berhenti meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa taala secara tanpa tawar-menawar. Akan tapi ditinggalkan secara utuh, murni dan keseluruhannya. Berbeda dengan menjalankan perintah, hal itu di atas kemampuan, sementara meninggalkan larangan di atas keharusan tanpa pandang bulu, tanpa tolak ansur. Semoga Allah Jalla wa Ala terus meneguhkan kita di atas kebaikan sebagaimana menjauhkan kita dari kejelekan. Innahu waliyun dzalika wal qadiru alaih.
Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Lanjutan dari pelajaran kita adalah keterangan dari ma'ali Syekh Al-Fauzan hafizahullah atas dalil ayat firman Allah Jalla wa Ala yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan atas bab man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa saja yang mewujudkan tauhid niscaya memasuki jannah surga Allah tanpa hisab. Di dalam ayat itu surah Al-Mu'minun menyebutkan bahwa ada beberapa sifat yang agung dan mulia yang dimiliki oleh siapa saja yang mewujudkan tauhid di dalam kehidupannya. Maka pada malam ini kita lanjutkan pada sifat yang ketiga, as-sifatu tsalitsah. As-sifatu tsalitsah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla. Hadza huwa tahqiqut tauhid, la yusyrikuna abadan. Maka inilah dia tahqiq, bentuk mewujudkan tauhid. Mereka tidak menyekutukan Allah Jalla wa Ala, tidak berbuat syirik abadan, sama sekali, selama-lamanya. Syirkan asghara wala syirkan akbar, sama saja. Apakah itu adalah syirik kecil dan juga tidak syirik besar, apatah lagi. Yani la yaqa'u minhum syirkun abadan. Haula'i alladhina haqqaqu at-tauhida wa salimu min asy-syirkil akbari wal asghari wal khafiyyi wal jali wa kulli anwa'i syirki wal bid'i wal mukhalafat. Artinya mereka tidak jatuh ke dalam kesyirikan selama-lamanya, tetap di atas hal itu, menjauhi kesyirikan, meninggalkan kesyirikan, menjaga diri dari syirik. Maka mereka inilah orang-orang yang mewujudkan at-tauhid dan mereka selamat dari kesyirikan besar dan syirik kecil, baik itu yang khafi, yang tersembunyi, ataupun yang jali, yang tampak dan jelas terlihat. Berusaha untuk tidak melakukannya kepada Rabb mereka tabaraka wa ta'ala. Dan jenis-jenis kesyirikan seluruhnya serta bid'ah
yang dilakukan di dalam agama Allah, di dalam urusan Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalamu, serta berbagai pelanggaran dan penyelisihan, mereka tidak melakukannya. Karena inilah yang dikatakan dengan tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid. Nasallallahu al-afiyah wassalamah, kita mohon kepada Allah Jalla wa Ala keselamatan. As-sifatul rabi'ah, dan yang keempat, walladzina yu'tuna ma atau min at-ta'at wa qulubuhum wajilatun, yani khaifatun. Sifat yang keempat dalam ayat ini disebutkan, dan mereka adalah orang-orang yang memberikan, melakukan dan mengorbankan dari bentuk-bentuk ketaatan, dari ketaatan-ketaatan, amalan saleh, kebaikan. Yu'tuna ma atau, mereka sudah berikan, mereka sudah upayakan di atas segenap kemampuan, dan sudah berusaha baik di atasnya di dalam melakukannya, ketaatan-ketaatan. Namun bersamaan dengan itu, hati dan kalbu mereka wajilah, diselimuti rasa takut, rasa kekhawatiran atas amalan-amalan yang sudah mereka kerjakan, yang sudah mereka berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Tidak memiliki nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini yang mereka khawatirkan, ini yang mereka takutkan, sehingga menjadikan mereka tawadhu', semakin tunduk, semakin takut, dan tidak merasa aman dari makar Allah dan tipu daya Allah Azza wa Jalla ketika mereka menipu Rabb mereka Subhanahu wa taala dengan maksiat, kedurhakaan. Berbeda dengan selainnya, baru melakukan dari beberapa ketaatan dan amalan saleh kepada Allah Jalla wa Ala, merasa ujub dengan apa yang mereka lakukan, merasa cukup dengan apa yang mereka amalkan, seakan-akan memastikan dirinya akan dimasukkan ke dalam jannah, merasa aman dari siksaan dan azab dan makar Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat maksiat kepada Rabbnya tabaraka wa taala. Aku kan sudah beramal, aku kan sudah melakukan amalan saleh ini dan itu, bahkan amalan-amalanku melebihi dari orang-orang yang ada di sekitarku dari selainku. Ujub, menjadi sombong, angkuh. Maka benar apa yang disabdakan Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratan minal kibr. Tidak akan masuk jannah siapa saja yang berada di dalam hatinya sebesar biji sawi
biji zarrah dari bentuk kesombongan dan kecongkakan, merasa lebih dari orang lain. A'yadzan billah. Annahum ila rabbihim raji'un, menyadari bahwasannya Allah Jalla wa Ala mengatakan mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka subhanahu. Seluruhnya akan dikembalikan kepada Rabb mereka tabaraka wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Buah dari keilmuan terhadap firman Allah tabaraka wa taala yang begitu dalam, yang menyebutkan, mengkhabarkan bahwa setiap jiwa memiliki al-maut, kematian, tanpa kecuali sedikit pun, tanpa seorang pun dari makhluk Allah tabaraka wa taala yang memiliki jiwa, melainkan al-maut akan mendatanginya. Yang lalu kemudian dipenuhi, dibalasi berbagai ganjaran dari amalan perbuatan mereka di hari kiamat. In kana khairan fa khair, jika seandainya itu adalah baik, maka itu baik baginya. Wa in kana syarran fa syarr, sebaliknya jika seandainya itu adalah jelek, maka jelek. Wa man 'amila 'amalan salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha, yang melakukan amalan saleh maka untuk dirinya, dan yang melakukan kejahatan dan kejelekan maka akan ditimpakan atasnya hukuman dan siksaan. Sehingga barang siapa diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, itulah yang beruntung dan sukses sesungguhnya. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hal yang menipu dan memperdaya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan dari jalan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis sahih, man ahabba an zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang mencintai dirinya diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka hendaklah ketika maut mendatanginya dia berada di dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini syarat pertama. Karena di sana ada dua syarat sebutkan dalam hadis ini. Barang siapa yang menginginkan dan cinta dirinya diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka hendaklah ketika maut datang menghampirinya, ajal menjemputnya, malaikat maut datang kepadanya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Di atas keistiqamahan, di atas keteguhan, di dalam mentaati Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, di dalam suasana ketaatan dan ibadah, tidak di atas selainnya.
dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini yang menjadikan dia tidak merasa cukup dengan apa dan apa dan apa yang sudah dia amalkan. Takut, khawatir akan berbalik hatinya, akan berubah keadaannya. Yang tadinya di pagi hari taat, bisa jadi sorenya berada di atas kekufuran, iyadzan billah. Sebabkan fitnah-fitnah yang terus melanda dan menghantam, yang sangat bisa merubah keadaan seorang hamba di hadapan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Istiqamah. Dan yang kedua kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Dia memperlakukan manusia dengan sesuatu yang dia cintai. Manusia itu memperlakukan dirinya dengannya. Bermuamalah dengan muamalah yang baik bersama manusia. Dia tidak ingin dikhianati, maka hendaklah dia jangan mengkhianati manusia. Dia tidak ingin mendustakan orang, maka jangan pula dia melakukan hal-hal yang membuat orang mendustakannya. Dan sebaliknya begitu. Dia mencintai atau dia datang kepada manusia, memperlakukan manusia dengan sesuatu yang dia mencintai, orang itu memperlakukan dirinya dengannya dari kebaikan-kebaikan. Nafa' anhum al-i'jaba bi'amalihim. Maka dia menafikan, itu Allah subhanahu wa ta'ala, dari diri mereka tersebut ujub, merasa bangga dengan amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Sama sekali itu tidak dimiliki oleh seorang mukmin yang mewujudkan tauhid di dalam kehidupannya. Fahum ya'malun al-a'mal al-jalilah, sehingga mereka melakukan amalan-amalan yang agung dan besar. Bersamaan dengan itu, wa yakhafun minallah an yaruddaha alaihim, sangat khawatir dan takut Allah Jalla wa Ala akan menolak dari mereka amalan-amalan mereka. Fahum yakhafun an turadda alaihim a'maluhum bi khalalin waqa'a fiha. Mereka takut dan khawatir tertolaknya amalan-amalan mereka. Bisa jadi ada kecacatan di sana, ada kekurangan, ada keteledoran, ada yang kurang dan jauh dari kesempurnaan. Tidak merasa amalan yang dilakukan itu sudah paling sempurnanya, sudah paling terbaiknya, tapi terus merasa kurang di hadapan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. At-taqsir, baik itu dari ibadah-ibadah yang agung, salat 5 waktu, dari puasa Ramadan, dari zakat, dari haji ataupun umrah dan seterusnya, dari amalan-amalan yang agung, dari menuntut ilmu. Dia tidak merasa bahwasannya dia sudah di atas kesempurnaan di dalam amalan-amalan yang mereka berikan di jalan Allah tabaraka wa taala, tapi sebaliknya merasa kurang dan kurang, sehingga terus di atas keistiqomahan, sehingga itu yang menjadikan dia senantiasa di atas ketaatan karena merasa kurang. Berbeda dengan selainnya, yang ada hanyalah kesombongan dan ujub. Li'anna al-insan laysa ma'suman, karena manusia tidak ada yang maksum, tidak ada yang selamat dari kecacatan, khalal, enggak ada.
wazalal, dan tergelinciran, wal ghalat wal akhta, dari kekeliruan, enggak ada. Fahum jama'u baina at-ta'a wal khauf, sehingga mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan secara bersamaan antara ketaatan dan rasa takut. Wa amma ahlut tafriq fajama'u bainal kasali wal amni min makrillahi azza wa jalla. Sementara orang-orang yang senantiasa bermudah-mudahan, lalai dan menyepelekan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengumpulkan antara sikap malas dan merasa aman dari tipu daya Allah tabaraka wa taala ketika mereka lalai. Saya lalai, saya bermaksiat tapi tetap diberi nikmat. Ini sudah tertipu dengan tipu daya Allah, makar Allah. Tidaklah yang merasa aman dari makar Allah illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kufur. Benar, sadaqallahul azim. Dikarenakan merasa aman itu, dia terus langgeng dan nyaman di atas kekufurannya, maksiat dan kedurhakaannya. Toh saya masih dibukakan pintu-pintu dunia, toh rezeki saya lancar, toh jodoh saya ada, toh kesehatan saya miliki dan dapatkan anak-anak keturunanku aman, toh bisnis saya lancar, proyek-proyek, tender-tender, nggak ada halangan dan rintangan. Walaupun saya bermaksiat, walaupun saya durhaka, walaupun saya lalai, walaupun saya tidak melakukan ini dan itu dari ketaatan dan kebaikan, tertipu. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hal yang menipu. Dari kesenangan dunia adalah hal yang menipu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan dunia itu. Lihat bagaimana Allah tabaraka wa taala mengkerdilkan dunia itu dalam ayatnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehinaan kecuali hanya saja apa yang menjadikan dia ingat dan takut kepada Rabbnya Subhanahu wa taala. Adapun selain daripada itu, dari dunia ini hanyalah hal yang menipu saja. Apa yang melalaikan, apa yang tidak menjadikan dia beriman dan istiqamah kepada Allah dan hari akhir, dan untuk tidak berbuat baik apa saja yang membuat dia dan menghalangi dia untuk berbuat baik kepada manusia. Itu hanyalah kehidupan yang menipu, kesenangan yang menipu. Dia menjahati orang, dia melalimi orang, menggunjing orang, ghibah, zalim, memperlakukan buruk orang lain, sementara dia menuntut agar orang itu baik kepadanya, sementara dia tidak memperlakukan dengan sesuatu yang dia harapkan manusia juga demikian kepadanya di atas kebaikan. Tapi dia biasa saja. Walaupun kezaliman demi kezaliman yang dia lakukan, dia aman, dia nyaman. Tidaklah itu kecuali adalah hal yang menipu, makar. Yukhadi'ullaha wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah dan Allah juga menipu mereka. Wa makaru wa makar Allah. Mereka berbuat makar kepada Allah dan Allah juga berbuat makar atas mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik yang membuat makar. Sifatul makar, sifat makar Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat-sifat yang lainnya di atas keagungan, kesempurnaan dan ketinggiannya yang tidak sama dengan sifat makhluk. Makarnya makhluk tidaklah sama dengan makarnya Allah. Makarnya Allah maha sempurna, sementara makarnya makhluk penuh dengan kehinaan, kecacatan dan keterbatasan. Dan Allah Jalla wa Ala bermakar dalam bentuk pembalasan, berbeda dengan makhluk. Terkadang berbuat makar
tidak kepada orang yang berhak untuk mendapatkan makar itu, tapi Allah membuat makar kepada hamba-hambanya yang memang berhak untuk diberikan dan ditegakkan makar atasnya disebabkan makar mereka sendiri. Itulah yang menunjukkan sifat tingginya makar Allah Subhanahu wa taala. Bukan makar-makar begitu saja yang bermakna cacat, bermakna buruk, mengesankan kezaliman. Tidak. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada, karena Rabbmu tidak menzalimi hambanya seorang pun. Tapi itu dalam bentuk apa? Pembalasan kepada yang berhak untuk mendapatkan. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala memiliki sifat-sifat yang lainnya seperti Al-Muntaqim, yang Maha memberi pembalasan. Di satu sisi sifat ini bermakna jelek, tetapi apabila dalam bentuk pembalasan kepada yang berhak mendapatkannya menjadi sempurna, itulah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah memberi pembalasan kecuali kepada siapa saja yang berhak untuk dibalasi dari para pendosa, kufur, kesyirikan, bid'ah wal mukhalafat. Walidzalika yaqul, oleh karena itu Nabi SAW bersabda, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Seorang pun dari kalian tidak akan masuk surga dikarenakan amalannya. Qalu, maka sahabat ketika itu menimpali, wala anta ya Rasulullah, bahkan juga tidak engkau ya Rasulullah. Qal wala ana, juga tidak saya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah. Melainkan dikarenakan Rabbku meliputiku dengan rahmat dan keutamaan darinya. Masuk jannah dikarenakan rahmat dan karunia Allah tabaraka wa taala. Hadza huwa maqamu tahqiq at-tauhid. Inilah dia kedudukan mewujudkan tauhid. Fal jannatu la tudraku bil a'mal. Sehingga surga tidak dicapai, tidak didapatkan dengan amalan-amalan yang menjadikan seseorang akhirnya ujub, merasa cukup dari apa dan apa yang sudah dia lakukan. Wa innal a'mal sababun lidukhulil jannah. Hanya saja amalan itu sebagai sebab saja yang akan memasukkan pemiliknya kepada jannah Allah tabaraka wa taala. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, dalam surah An-Nahl Allah katakan, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa yang telah kalian amalkan. Qala al-ulama, para ulama mengatakan al-ba'u ba'us sababiyah. Ba bima, huruf ba di sini adalah ba sababiyah yang menunjukkan sebab. Memberikan keterangan dan penjelasan itu adalah sebab saja, bukan hal yang menjadi penentu dan patokan. Walaisatil ba' litsamaniyah, bukan itu makna ba. Fal amalu salihu sababun lidukhulil jannah, maka amalan salih hanya sebagai sebab. Yang menentukan adalah Allah tabaraka wa taala. Mungkin kita sudah melakukan amalan-amalan besar, bahkan sebesar gunung Uhud yang panjangnya sampai 7 atau bahkan 8 kilo. Dari amalan-amalan besar, tapi kalau Allah Jalla wa Ala tidak meliputimu dengan rahmat dan karunia-Nya, itu bisa jadi hancur di sisi Allah tabaraka wa taala, tidak bernilai sama sekali. Wallahu la yudayyi'u ajra man ahsana amala. Tetapi Allah Jalla wa Ala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran dan pahala siapa saja yang telah berbuat baik di dalam amalannya. Wa idkhaluhu ibadahu salihin al-jannata tafaddulun minhu wa ihsanun minhu. Maka Allah Jalla wa Ala memasukkan hamba-hambanya yang saleh ke dalam jannah surganya itu hanya dalam bentuk karunia, rahmat yang Allah anugerahkan kepadanya tabaraka wa taala. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian mencoba untuk menghitung dan membilang nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup membilangnya. Idza kunta la tastati'u addaha,
Jika seandainya kalian tidak mampu untuk membilang, menghitung nikmat dan karunia Allah, fa kaifa tastati'ul syukra? Maka bagaimana mungkin engkau bisa menentukan, membatasi bentuk syukurmu kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepadamu? Saya sudah melakukan ini, ini syukur saya. Tidak bisa. Sementara nikmat yang Allah berikan kepadamu saja tidak terhitung dan tidak terhingga. Sementara kamu atau Anda membatasi syukurmu kepada Allah atas karunia dan nikmatnya, bagaimana bisa? Walihada yaqul, oleh karena itu Nabi SAW bersabda fi du'ail qunut, di dalam doa kunutnya, a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi'afwaki min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku berlindung kepadamu dengan ridhomu dari kemurkaanmu, dengan ampunanmu dari hukuman dan azabmu, berlindung kepadamu dari siksaan dan azabmu. Aku memujimu ya Allah dengan pujian atasmu tanpa berbilang dan tanpa terhingga, dengan sesuatu yang tidak dapat dihitung dan dibilang. Lihat, la uhsi thana'an 'alaik. Aku memujimu dengan sesuatu yang tidak bisa dihitung dan dibilang. Maka engkau sebagaimana engkau telah memuji dirimu atas dirimu. Hada sayyidul anbiya. Ini adalah penghulu para nabi, wa imamul mursalin, dan imamnya para rasul, wa afdalul khalq, makhluk yang paling utama. Ya'tarifu annahu la yuhsi thana'a 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, fa kaifa bighairi. Lihat bagaimana dia sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa, menyadari bahwa dia tidak menentukan dan tidak membatasi pujiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana dengan selainnya? Nabi dan Rasul saja demikian bentuk syukurnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dengan tidak membatasi syukurnya kepada Allah azza wa jalla. Maka bagaimana lagi dengan selainnya yang tidak Rasul dan tidak Nabi, yang lalu kemudian mencoba membatasi syukurnya. Udah sedemikian sajalah, udah segitu sajalah, udah kan sudah lebih dari cukup. Oh, saya kan sudah melakukannya, oh saya kan sudah berbuat begitu. Allahu akbar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah yang tidak terhingga, yang tidak bisa dihitung dan dibilang, yang sudah dilimpahkan kepadamu, sementara engkau menghitung-hitung ibadah yang engkau lakukan, membatas-batasi ketaatan dari bentuk syukurmu yang kau amalkan. La ya ikhwan, la ya ikhwan. Adzin. Nanti kita lanjutkan. Allahu akbar.
Lah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Fahaula yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. لأن أعمالهم أقل بكثير مما يجب عليهم. ثم أيضا لا يضمنون أنها تكون متقبلة قد تكون مردودة بسبب من الأسباب. فهؤلاء, sehingga mereka ini adalah orang-orang yang melakukan apa yang telah mereka lakukan dari ketaatan dan amalan, dari kebaikan dan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu hati mereka wajilah, takut dan sangat khawatir karena mereka meyakini, mengimani bahwasannya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka tabaraka wa taala untuk dihisab, ditimbang segala amalan yang mereka lakukan di dunia. Hal ini dikarenakan amalan-amalan mereka dirasakan aqallu bikatsir, sangat minim dan sedikit, sangat kurang dari apa yang semestinya yang diwajibkan atas mereka. Lalu kemudian juga mereka tidak memberi garansi, jaminan, karena memang tidak bisa seorang pun di antara kita memastikan bahwasanya amalannya diterima. Sehingga dikatakan dahulunya as-salaf mengatakan kalau seandainya dia tahu satu amalannya saja diterima di sisi Allah tabaraka wa taala, diberitahukan kepadanya, dibukakan ilmu itu kepadanya, dikhabarkan kepadanya secara hak bahwasanya amalannya diterima di sisi Allah tabaraka wa taala, satu amalan saja,
Atamanna al-maut, la atamanna al-maut. Niscaya aku akan berangan-angan untuk mati. Niscaya aku akan mengharapkan kematian. Karena sudah tahu amalannya diterima. Dan ini juga menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa memastikan seorang pun di antara kita bahwasanya amalannya diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka saja yang sudah dipastikan berada di jannah, di surga Allah, diampuni dosanya, mendapatkan keridhaan Rabb mereka tabaraka wa taala dalam keadaan kaki-kaki mereka masih menginjakkan bumi Allah, tidak pernah berhenti berjihad, berjuang di jalan Allah, beribadah kepada Allah, melakukan kesyukuran atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga membengkak qadamah, kedua kakinya, kedua tumitnya. Limadha ya Rasulullah? Qad ghafara Allahu lak ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah menghapusi dosamu yang telah lalu dan akan datang? Apa jawaban Nabi SAW? Tidaklah aku, afala an akuna abadan syakura. Tidaklah yang aku inginkan kecuali aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Karena sedemikian besarnya karunia dan nikmat yang sudah Allah berikan kepada aku. Di antaranya disebutkan oleh Aisyah, nikmatnya apa? Diampuni dosa yang telah berlalu dan akan datang. Ini adalah nikmat. Tapi bukan atau tidak menjadikan Nabi SAW berleha-leha, petantang-petenteng, berpangku tangan, bertelekan, menjadi malas. Tidak akan, tapi semakin dan semakin kuat dan kuat dan kuat kokoh ibadahnya kepada Rabbnya Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur. As-sahabah disebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, bahkan 10 orang sahabat al-mubasysyarun bil jannah, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya fil jannah, Uthman, Ali fil jannah. Dan secara umum Allah Jalla wa Ala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannat. Jaminan surga sudah didapatkan oleh mereka. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah katakan kepada ahlul Badar, siapa saja yang ikut perang Badar bersama Nabi SAW, lakukanlah segala apa yang kalian kehendaki, karena sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Bersamaan dengan itu ahlul Badar tidak ada yang murtad, tidak ada yang nifaq, tidak ada yang fasik, tidak ada yang bermaksiat, tapi terus di atas al-ibadah wa ta'ah wal khair. Kalau kita bayangkan bila sudah diberi jaminan seperti itu, garansi, dalam keadaan tidak diberi jaminan pun kadangkala kita lupa diri, kadangkala kita merasa ujub dan besar sendiri, gagah sendiri, petantang petenteng dengan apa yang sudah kita berikan, merasa paling berjasa. Lihat mereka, bahwasannya tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu menjamin bahwasannya amalannya mutakabbalah. Lihat Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah, wa amalan mutakabbala.
dan bahkan menjadi doa yang diwiridkan setiap subuh, fajar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Masih diminta kepada Allah, masih meminta, merengek, memohon kepada Rabbnya Jalla wa'az amalan yang diterima. Karena terkadang kata beliau, qad takunu mardudatan bisababin minal asbab. Amalan itu tertolak, terhapus, hancur dan pupus, berguguran disebabkan berbagai sebab, faktor yang menjadikan amalan itu mardudah, ghairu maqbulah, tidak diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Baik itu dihapuskan secara keseluruhan disebabkan kesyirikan dan kekufuran, ataupun dihapuskan secara jenis amalan itu saja disebabkan syirik kecil yang dilakukan pada amalan itu, dari syirik khafi yang tersembunyi. Hanya itu saja yang dihapus. Bisa jadi disebabkan maksiat yang dilakukan dalam keadaan sendiri-sendiri, jauh dari pandangan dan mata manusia, tidak ada bersamanya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan itu dia datang kepada Rabbnya bermaksiat, dihapuskan amalannya. Dan pembicaraan tentang ini sangatlah luas, dan bagi siapa saja yang ingin melebar di dalam masalah ini, dengarkan, bacalah pembahasan ahlul ilm, para ulama tentang mubtilul a'mal, pembatal amalan. Harus diilmu itu untuk kita tidak terjatuh padanya. Sebagian kecil sudah kita sebutkan secara umum tadi. Allahul musta'an. Walihada yaqulu Allah Ta'ala, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hanya saja sesungguhnya Allah Jalla wa Ala menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Wa man yatmanu li nafsi annahu minal muttaqin. Maka pertanyaannya, siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwasanya dirinya adalah orang yang bertakwa? Siapa? Siapa? Lakinnal insan ya'mal, tetapi kewajiban kita hanyalah terus beramal. Wala yai'as, jangan berputus asa, jangan patah arang. Harus menang jadi arang, kalah jadi abu. Begitu. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Jangan berhenti di tengah jalan. Dengan ujian, cobaan sedikit saja terkadang berhenti di tengah jalan, mundur, surut ke belakang. Ini menunjukkan keputusasaan terhadap rahmat Allah. Dan kemudian disertai dengan wa yuhsinudz dhanna billah. Ini dia sikap kita, terus berbaik sangka kepada Rabb kita azza wa jalla. Para ulama menyebutkan husnul dhann ini didominasi tatkala kita hendak merasakan sakaratul maut, atau menyangka sakit kita atau apa yang menimpa kita adalah hal yang mengantarkan kita kepada maut. Karena terkadang itu terasa, walaupun kenyataannya kemudian masih panjang umur kita, walhamdulillah, tapi hal-hal yang kita rasakan dalam bentuk seperti itu sangat-sangat dianjurkan kepada kita untuk husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah. Orang yang tidak punya ilmu dalam hal ini, yang ada apa? Caci maki, sumpah serapah, umpatan, onde saki,
onde mengerang. Bukan hanya begitu saja. Walaupun kita mengeluh adalah hal yang dibolehkan, sebagaimana Nabi SAW ketika sakit kepalanya, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia menyebutkan bahwasanya kepalanya sakit dan mengeluh. Di dalam kitab Nasihatul Linnisa karangan Ummu Abdillah, putri dari Syekh Muqbil rahimahullah, menyebutkan hadis tentang hal itu. Wai ra'sah, kata Nabi SAW, wai kepala aku sakit ya Aisyah. Boleh, tidak ada masalah, hal yang tabi'i. Tapi yang salah ketika dibarengi, dipenuhi dengan celaan, makian, umpatan, sumpah serapah, dan rasa-rasa penolakan terhadap takdir dan ketetapan Allah Jalla wa'ala. Tapi hendaklah husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla, istighfar, husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, tanamkan kerinduan bertemu dengannya, harapkan surga kepadanya, harapkan malaikat rahmat yang datang diutus olehnya. Begitu seorang mukmin tatkala sakit yang teramat berat, husnudzan kepada Rabbnya Azza wa Jalla, harapkan pahalanya diterima, harapkan ampunan maghfirah diberikan kepadanya. Jangan yang mau menakut-nakuti, was-was, membayang-bayangi otak pikiran yang menuju siksa kubur, neraka, sakitlah balik. Tak bisa seperti itu, jangan. Tapi husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar, zikir, begitu. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, la yamutanna ahadukum hatta yuhsina dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian wafat hingga dia berhusnudzan kepada Allah. Ini dalil yang dijadikan oleh para ulama. Itu yang didominasi bila Anda ditimpa rasa sakit berat. Lagi ini masa-masa corona, kadang badan rasa mau mati. Ini ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta dan dijelaskan oleh para ulama yang mewarisinya. Innama la yastakthiru amalah, hanya saja jangan merasa banyak dengan amalan, au yatamannanu 'ala Allah, atau merasa besar di hadapan Allah. Dia sebut-sebut, ya Allah, aku sudah lakukan ini, ya Allah, aku kan sudah begini, ya Allah. Qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah ummul mu'minin berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sami'at hadhil ayat, tatkala mendengarkan ayat itu, yu'tuna ma atau wa quluhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Qalat ya Rasulullah, ahumul ladzina yaznun wa yasraqun wa yashrabun al-khamra au wa yakhafun ay yu'adzabu bidzunubihim. Ya Rasulullah, apakah ayat ini menyebutkan tentang orang-orang yang telah berzina, mencuri, minum khamar, mabok-mabokan, kemudian dia takut akan disiksa oleh Allah dengan disebabkan dosa-dosa mereka? Qala la, Nabi katakan la, bukan itu yang dimaksudkan, bukan mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ya banat as-siddiq, wahai putri as-siddiq Abu Bakar, walakinnahum yusallun, tapi yang dimaksudkan pada ayat ini adalah mereka yang salat, wa yasumun, puasa, wa yujahidun, berjihad dan berjuang, namun wa yakhafun an turadda alaihim a'maluhum. Samaan dengan itu, takut meliputi mereka bahwasanya amalan mereka ditolak, tidak diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Mereka takut dari ditolaknya amalan-amalan mereka. Menunjukkan bahwasanya ayat ini menyebutkan tentang orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang melakukan amalan saleh di atas ihsan. Inilah dia yang mewujudkan at-tauhid dalam kehidupannya, yang dijanjikan baginya jannah tanpa hisab. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sanaktafi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.